Pak Agus. Hai, Mbak Tasya, apa kabar? Baik. Pak Agus, masuk. Siap. Kebetulan saya lagi mencari ide materi untuk podcast, tiba-tiba Bapak muncul. Langsung deh, Pas, berarti ya. muncul ide di kepala saya. Mas Agus, dari mana ke mana? Ini tadi saya sedang Mbak Tasya, apa namanya? Dari customer tadi. Widih, bisa diculik kan ya Mas Agus ya? Bisa. Bisa kita ngobrol santai, Bisa. sharing untuk Sobat FMM. Boleh. Hari ini kita mungkin bisa diskusi sedikit, Yes, ya. sharing sedikit. Iya. Nih, ngelihat Mas Agus langsung muncul ide tentang air kompresor pastinya. Belum bosan Mbak Tasya? belum. Masih banyak materi yang bisa dibahas masih tentang banyak. Agus. Oke, ya. Kemarin kan kita sudah membahas cukup banyak ya terkait dengan pemilihan air kompresor yang baik, bagaimana tips cara untuk jika terjadi high temperatur. Nah, sekarang nih saya mau tanya terkait dengan bagaimana sih cara untuk mengoptimalisasi performa air kompresor tetap stabil dan hemat energi. Wah, Susah ya? susah ya. Waduh, tapi gampang lah Mas Agus mah, tinggal merem gitu. Coba Mas Agus boleh dong di-sharing gimana nih, terutama untuk customer mungkin di luar sana yang membutuhkan informasi, gimana tuh caranya untuk mengoptimalisasi performa air kompresor biar tetap stabil, Energi. dan hemat energi dan hemat biaya. Itu penting banget. Oke, benar Mbak Tasya. Memang sekarang ini kan kita tahu bahwasanya energi itu kan salah satu faktor ya, yang cukup kritikal ya di proses produksi. Jadi bagian yang memang biasanya selalu mendapat perhatian khusus, karena memang kompresor itu salah satu pemakai energi yang cukup besar dalam satu proses produksi. Inti juga ya, bisa dibilang ya. Betul. Jadi memang kompresor ini sebenarnya kan rakus energi. Listriknya masih banyak ya. Iya, listriknya banyak. Listriknya Betul. tinggi ya. Ya, dan memang sangat menjadi salah satu concern. Jadi beberapa customer kita juga mulai bergerak itu. Kalau mungkin zaman dulu yang penting kompresor lagi. Sekarang ya, ekonominya mindsetnya udah mulai berubah. Ujung-ujungnya balik lagi ke biaya ya. Iya. Budgetary ya. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi, kemudian efektivitas dari kompresor, performanya juga terjaga, kemudian secara energi mereka juga bisa mendapatkan saving. Otomatis itu kan berpengaruh juga ke biaya produksi nantinya. Mereka bisa menekan harga produk mereka menjadi lebih kompetitif dan ya semua orang berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk ya. Performa tetap stabil ya. Untuk produk kompresor kan Indonesia juga mengeluarkan beberapa produk yang hemat energi, variable speed dan sebagainya. Biasanya ketika produknya udah bagus, tetapi mungkin belum optimal, itu ada beberapa faktor juga, misalkan dari sudut pemipaan. Kompresor udah cukup, kapasitas cukup udah sesuai, tetapi kok masih nggak bagus. Iya, nggak bagus, performanya juga nggak optimal, kemudian energi yang ini boros kan gitu ya. Pemipaan itu sangat ngaruh sekali ya. Pengaruh batasnya. Terkait dengan Betul. tadi. Ya ibaratnya kan jalan batasnya. Kalau jalannya nggak sesuai atau terlalu kecil ya, mau dilalui kan susah. Kayak air aja kali ya. Betul. Kalau misalnya pemipaan air kan kalau misalnya dia pemipaannya lurus gitu kan, dia airnya gampang tuh tinggal lurus. Kalau misalnya banyak belokannya, banyak ini. jadinya ke bawahnya jadi susah gitu Ya, keluarnya. belokannya juga tajam gitu kan. Mempengaruhi juga ya. Kesetropnya jadi tinggi gitu. Iya, kita harus bicarakan seperti itu. Iya. Biar gampang. Biar gampang.
memang harus sesuatu yang susah terus disederhanakan Mbak Tasya, supaya kita lebih mudah memahami. Apalagi untuk orang-orang awam seperti saya gitu kan ya kurang paham terkait dengan istilah di air kompresoran. Mbak Tasya udah cukup jago loh. Oke, sistem pemipaan berarti. Sistem pemipaan, jadi memang sistem pemipaan penting. Salah satu faktor di mana kita bisa mengoptimalkan. Jadi kompresor yang ada kita bisa optimalkan supaya lebih efisien lagi penggunaan energinya. Misalkan kita tahu bahwa batasnya semakin tinggi kita setting pressure air kompresor, itu kan sebenarnya suatu kerugian buat kita. Misalkan kita butuhnya hanya 7 bar di point of use kita atau di pemakaian. Kita mau nggak mau kadang harus men-setting misalkan di 8 bar. Karena apa? Sistem pemipaannya jelek, phase drop-nya tinggi. Jadi harus lebih tinggi. Iya, padahal semakin tinggi kita setting pressure-nya itu energi yang terpakai listriknya akan makin besar, otomatis juga biaya makin mahal. Jadi memang salah satu faktor adalah bagaimana nih supaya udara itu terdeliver ke penggunaan itu secara lancar, secara optimal, pressure drop-nya rendah, tanpa mengurangi atau tanpa menyebabkan terjadinya plant shutdown. Jadi plant shutdown itu pabriknya berhenti beroperasi karena kekurangan udara misalnya. Plant shutdown. Jadi tetap pressure tetap terpenuhi, kebutuhan terpenuhi, tapi masih terjaga. Karena itu benar-benar yang sangat dihindari sekali ya kalau untuk di pabrik sampai terjadi shutdown. Produksi itu kerugiannya kan bisa berpuluh-puluh. Iya, tergantung pabriknya atau tergantung ini ya, klien-nya ya. Bisa mungkin satu hari bisa miliar atau berapa miliar kerugiannya. Jadi memang benar-benar nggak boleh sampai shutdown gitu Nggak ya. Nah, dari tadi Mas Agus juga pemipaannya salah satunya itu faktor terpenting lah ya untuk bisa mengoptimalisasi kompresor yang tetap stabil, hemat energi, hemat biaya juga. Nah, gimana tuh Mas Agus untuk sistem pemipaan yang baik itu? Oke, baik. Mungkin pembukaan dari saya terkait pipa. Kalau boleh kita bilang nggak ada pipa yang ukurannya kebesaran. Yang sering kita temukan adalah pipa itu kekecilan. Iya. Kalau kebesaran nggak apa-apa, makin besar semakin bagus. Cuman efeknya kalau kebesaran kan jadi mahal investasi awalnya kan pipanya. Jadi tapi itu kalau misalnya pipanya kebesaran itu akan ngaruh di biaya nggak? Biaya investasi awal. Tapi untuk energi dan biaya kedepannya tetap akan sama nggak itu? Ada poin ini ya idealnya ya dia. Jadi kalau misalkan pipanya kebesaran ya efeknya adalah biaya awalnya aja yang terlalu tinggi. Jadi memang ukuran pipa itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita harus mendapatkan yang imbang. Jadi pipa ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kekecilan juga. Kalau kebesaran efeknya adalah cost awalnya tinggi, kalau kekecilan cost di belakangnya operasional yang tinggi. Bolos ya. Jadi harus mendapatkan titik yang pas ukuran pipa. Itu udah ada rekomendasi dari factory-nya atau kita memang harus menganalisa sendiri untuk ukuran pipa ini sesuai dengan yang digunakan? Iya, jadi pipa itu kan masing-masing punya ini batasan apa? Batasan flow yang dilalui. Misalkan untuk pipa sekian dia maksimum berapa cm, gitu. Ada batasannya. Jadi kita harus tahu kapasitas kompresor itu berapa, yang akan dialirkan berapa totalnya nanti. Terus dia akan dialirkan dengan ukuran pipa berapa nantinya. Jadi harus pas. Jadi ada tabelnya nih batasan. Memang ada dari factory-nya gitu? Dan rekomendasinya berarti? Ya, jadi ukuran pipanya sekian, terus nanti akan menghasilkan kecepatan udara sekian. Nah, jenis pipanya sendiri itu apakah ada spek khusus atau bisa dibeli kayak pipa-pipa yang tempat beli pipa biasa itu? Yang rumahan? Kalau pipa itu sebenarnya tergantung jenis pipa ya, tergantung nanti aplikasinya juga batasnya. Misalkan untuk food and beverage atau untuk farmasi, karena kan sensitif ya udara tadi ya. Biasanya pipa yang digunakan adalah yang stainless. Bahannya ya. Bahannya.
Tapi itu untuk mendapatkan pipa itu berarti bisa dibeli tempat apa sih? Jual pipa yang biasa Bisa. itu ya. Bisa. Tinggal apa? Request Spesifikasinya speknya aja ya, gitu. ya, dia kan harus ada maksimum tekanan sekian, bisa memenuhi. Nah, itu untuk mengaplikasikannya apa sistem pemipanya itu yang baik tadi gimana tuh? Apa ada tipsnya Siap. atau bagaimana? Jadi pertama-tama kita perhatikan adalah ada 4 menurut saya. Pertama adalah ukuran pipa dari sisi inlet filternya. Kalau misalkan khususnya untuk kompresor-kompresor yang besar, itu kan air filternya itu terpisah dari kompresornya. Nah, itu ukuran pipa inlet itu juga sangat berpengaruh, itu yang pertama. Kemudian setelah itu adalah pipa, mulai dari pipa headernya. Pipa header itu adalah pipa dari ini ya, apa namanya, dari kompresor. Kalau ada beberapa unit dia kan masuk ke header. Konfigurasi pipa ke header juga penting. Itu masih dalam ruang kompresor ya. Kemudian nanti setelah dari ruang kompresor itu kan masuk ke pipa distribusi. Nah, pipa distribusi nomor 3 itu tadi ya, 1, 2, 3 ya. Nah, pipa distribusi yang kita perhatikan. Nah, seperti apa? Misalkan kalau untuk saat ini adalah pipa distribusi yang bagus adalah pipa yang looping. Kalau branch itu akhirnya efeknya adalah kalau hanya branch atau seperti tulang ikan. Itu kalau seperti tulang ikan nanti yang paling jauh dia akan mendapatkan suplai yang paling sedikit. Ya kan, karena udah terpakai yang di depan dulu. Dan kalau yang pakai looping dia mau yang terjauh dan terkait itu akan mendapatkan suplai yang sama, yang rata, pressure sama. Jadi untuk pemipaan itu ada tiga fungsi ya. Berarti itu jenis pipanya beda-beda dari yang pipa inlet, filter. Bisa sama. Oh, ya, sama cuman penggunaannya aja yang berbeda gitu kan. Yang satu untuk yang si pipa inlet filter, terus yang kedua untuk pipa header, yang keduanya untuk pipa distribusi. Iya. Nanti juga ya. Si itu ya. Masih ada satu lagi tadi Pak. Jadi terkait dengan point of use-nya atau poin penggunaannya. Konfigurasinya pipa penggunaan, stabilisasi juga kita harus pikirkan. Nah, kita harus mencegah supaya misalkan pipa distribusi tadi itu misalkan ada water content yang nggak langsung masuk ke proses produksi. Harus ada ini ya, proses pemipaannya itu harus benar pengambilan poinnya di mana, kemudian pelekuan atau ini ngambilnya seperti apa, gitu Mbak Desi. Berarti kalau misalnya kita mau menggunakan air compressor itu kita nggak cuma beli unit air compressor aja Mas Agus ya. Ada rangkaiannya ya untuk sistem. ada sistemnya satu rangkaian. Ada air dryernya, ada sistem pemipaannya juga. Itu satu paket. Satu sistem. Jadi memang kita harus perhatikan dari ujung ke ujung. Jadi kompresornya. Berarti kalau misalnya kita mau beli air kompresor itu satu paket tuh? Bisa satu paket. Atau cuma kalau kompresornya aja kita bisa supply. Cuman kalau mau satu sistem sampai ujung juga bisa. Satu sistemnya itu tuh apa gitu Mas Agus? Jadi ada kompresor, kemudian ada filter, kemudian ada dryer atau pengering udara, kemudian ada sistemnya berupa nanti ada air receiver tank, kemudian ada pipa distribusinya sampai pipa point of use. Banyak ya rangkaiannya ya. Ya, betul. Mungkin nanti ke depan besok materi berikutnya kita bisa membahas air dryer. Boleh. Kita belum membahas air dryer. Langsung ide lagi ya. Banyak, nggak selesai ya. Oke, Mas Agus dipantok ya. Oke, jadi itu pemipaan itu sangat penting ya Mas Agus ya untuk menjaga, untuk hemat energi dan hemat biaya tentunya. Mungkin ada hal lain lagi nggak selain pemipaan? Selain pemipaan ya untuk mengoptimalkan ya. Untuk mengoptimalkan kompresor tetap stabil dan hemat energi plus hemat biaya. Oke, selain pemipaan tentunya adalah pemilihan kompresornya sendiri. Jadi misalkan kita punya kebutuhan udara itu yang cenderung stabil, mau siang mau malam itu sama. Berarti kompresor yang harus kita pilih adalah kompresor yang mungkin tipenya sama, misalkan ada ini ya spare ya, tipenya sama, kapasitas sama, sehingga ketika ada trip atau yang unit lain itu bisa langsung menggantikan. Berarti idealnya nggak cuma satu kompresor, iya, jadi kayak ada dua.
Jadi kalau saya satu trip, satu bisa running. Bisa running. Gitu. Sebagai backup. Kemudian jadi pemilihan kompresor itu cukup penting pada saya. Jadi kita tahu, kita harus tahu dulu nih ke depan tuh kebutuhannya akan seperti apa. Lalu nanti kita bisa menentukan tipe kompresor yang sesuai. Kemudian kontrol yang sesuai kita juga harus tentukan dia. Jadi itu model dan tipe kompresor itu juga macam-macam sesuai dengan kebutuhan ya. Betul. Just dengan sesuai kebutuhan. Iya betul. Dan Kalau misalnya kita speknya juga kayak salah, misalnya salah di awal gitu ya. salah di awal, Iya. kebesaran atau Iya. kecerahan itu juga bisa ngaruh ya Mas Agus? Pengaruh. Jadi Sangat pengaruh ya. pengaruh. Ya itu pengaruh seumur hidup lagi kan ya. Jadi Kita punya cuma berapa kapasitasnya 50 misalnya, Over tapi capacity. kita 100 over, jadinya capacity. biayanya pasti costnya Iya, lebih costnya. besar, pasti lebih betul. Di perhitungan di awal memang harus penting. harus akurat ya Harus untuk akurat. perhitungannya ya. Jangan sampai kebesaran, apalagi jangan sampai Iya. kekecilan. Kalau kecil jatuhnya jadinya Kekecilan ya nanti pabriknya nggak bisa beroperasi dengan penuh kan, masih ada kekurangan. bisa kelihatan juga tuh kan ya. Kalau Kekecilan. kekecilan, kalau misalkan dalam kondisi normal sih harusnya enggak ya. Dan ketika Kalau misalkan gitu. dipaksa terus ya yang nggak sesuai ya nggak sesuai. Misalkan kapasitasnya misalkan seharusnya kita pakai kompresor 10 tapi dipasang kompresor piston ya kalau untuk kondisi running kan nggak bisa harus ada istilahnya itu ya pemilihan yang salah itu bisa tapi juga nanti ada batasannya nih. Jadi tipsnya selain pemitaan untuk mendapatkan kompresor yang stabil, performanya ini dan hemat itu analisa di awal ya Mas Agus, sesuai Iya. dengan kebutuhan Sesuai spek dengan spesifikasi biar pemilihan kompresornya betul. Dan juga kalau sekarang ada lagi ini pada saat kita harus juga bisa memanfaatkan efek dari panas air kompresor.